sehat Bu Mary. Ibu sehat, Ngkon sehat. Sehat Pak. Jelas ya Bu suara saya Bu Mary? Jelas Pak. Baik. Kawan-kawan semua aktif akun belajar ID-nya ya Bu Mary ya? Aktif Pak. Aktif. Sudah aktif semua. Ya. Kalau SD Ibu masuk ke itu penilaian kinerja di PMBM. Nah. Iya Pak, ada 6 guru kelas lah Pak. Oh, yang ingin. Tapi memang Pak, kemarin saya udah mulai, saya sebut kalau di kinerja ini observasi ya Pak, seperti supervisi gitu ya Pak. Yeah. Jadi saya kemarin mulai bulan 2 akhir itu saya sudah supervisi guru-guru. Yeah. Baru nggak harusnya observasi itu di bulan 3 gitu ya Pak. Jadi memang kayak guru-guru pun ini belum membuat penjadwalan untuk observasi semester itu. Observasi sebenarnya Pak sudah selesai semua observasi, tapi tidak sesuai dengan yang harusnya di kinerja bulan 3 gitu, perencanaan bulan 2 baru bulan 3-nya observasi gitu. Gimana sih ya Pak ya? Data kita sudah ini. Iya, nggak apa-apa. Nanti kita coba lihat sama-sama nanti di platformnya ini tentang PMBM pengelolaan kinerja ya. Ya Pak. Baik, sudah jam 2, kita mulai saja Bu Mary. Boleh Bu Mary buka dulu ya. Oke Pak, baik, terima kasih untuk mungkin boleh saya buka dulu ya Pak ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk semua guru-guru Kristen Kalista. Boleh teacher-teacher yang belum join boleh diajak dulu. Boleh ya, biar Bapak juga melihat kita ya. Terima kasih buat teman-teman yang ada di sekitaran. Bang Guru boleh join bersama-sama. Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Sarijal untuk boleh sekalipun tidak bertemu langsung, tapi by Zoom begini boleh berinteraksi dengan kita, boleh juga melihat kita di tempat ini di sekolah binaan di bawah pembinaan dari Bapak. Saya mengucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini, dan memang kita bisanya itu Pak jam-jam 2 siang ke atas, karena biasanya sampai jam 1 guru-guru masih bersama dengan anak-anak, lalu seperti biasa Pak ada yang tiket, ada lain sebagainya, jadi guru pun harus ada waktu buat istirahat dulu, karena kita tidak puasa makan siang gitu ya Pak. Jadi memang jam 2 itu sudah waktu yang lebih cukup tenang bagi kami untuk bisa nanti fokus untuk hal apa yang nanti akan Bapak bagikan bagi setiap kami. Jadi kami guru-guru Pak, kita memang ada satu tambah guru yang ada hal baru yang dari yayasan, yaitu itu ada yang kita sebut sih sekalipun di SD belum ada, tapi kita ada buka yang baru layanan bimbingan konseling. Jadi kemarin kita dari bulan November sampai tadi di awal Maret ini juga kita ada orang yang ahli juga di dalamnya yang mendampingi setiap guru-guru, bahkan satu guru yang nanti fokus untuk penanganan anak-anak dalam mengkonseling setiap mereka. Jadi kalau ada permasalahan di kelas, guru kelas ini bisa terbantu lewat kehadiran satu guru yang dipersiapkan oleh yayasan untuk konseling. Ini besar harapannya nanti juga orang tua pun bisa turut terbantu juga lewat nanti konseling ini, karena semakin diperlengkapi, guru-guru juga nanti dipersiapkan fokus ke sana, tertanganinya dengan baik gitu ya Pak. Apalagi sama anak-anak sekarang itu sangat berbeda dengan yang dulu-dulu gitu ya, dengan perkembangan mereka. Jadi hal baru memang juga yang disampaikan itu belum ada di room ini ya, belum ada di room ini, namanya Bu Dian, ada bersama-sama menjadi bagian dari sekolah Kristen Kalista menjadi guru gitu Pak. Selain kami guru kelas, guru mapel, ada tambahan guru yang sudah ditetapkan oleh yayasan untuk membantu
ya Pak dalam pemetaan bakat mereka gitu ya, bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka dengan ada test assessment yang telah dilakukan dan didampingi ahli ini gitu Pak. Jadi ada semoga ini juga harapan kami menjadi salah satu juga kelas keunggulan dari sekolah Kristen Kalista Pak yang kita punya gitu, bisa menjadi juga kekuatan ke depannya gitu. Inilah mungkin ada yang hal baru progres dari kami yang bisa saya sharingkan ke Bapak untuk hal-hal nanti akan bagikan seperti topik yang Bapak sampaikan di hari ini. Kita akan bahas rapor pendidikan yang terbaru 2024. Jadi memang dinanti-nantikan juga ya Pak, karena saya pribadi memang belum mengambil waktu lebih untuk mempelajarinya, hanya memang melihat masih yang mana naik, yang mana turun dibanding tahun yang lalu, masih sebatas itu Pak. Jadi mohon bimbingannya bagi kami juga guru-guru, bagaimana peran setiap guru bekerja sama dengan kepala sekolah dan juga staf yang ada untuk hal-hal nanti perbaikan atau penguatan-penguatan raport pendidikan kita selanjutnya. Itu sih bisa mengalami kenaikan sekalipun mungkin tidak terlalu tinggi, tapi kita ada progres-progres yang semakin baik. Mungkin itu Pak dari saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya serahkan kepada Bapak Syahrijal untuk memulai kegiatan kita untuk pembinaan hari ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Dameri ya, izinkan saya membimbing kegiatan kita hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dameri selaku Kepala Sekolah SDK Cadisa. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, yang salam bahagia, salam sehat buat kita semua ya. Bersyukur kita kepada Tuhan Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bertatap sua walaupun memang melalui daring gitu ya, melalui online, tapi tidak mengurangi rasa rasa hubungan kekeluargaan di antara kita tentunya ya, antara sekolah, guru dengan pengawas pembinanya tentunya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman semua ya guru. Dengan lahirnya rapor pendidikan baru, ini ajang baru buat kita untuk melihat perkembangan rapor kita sejauh mana, apakah ada yang meningkat atau ada yang turun. Kalau meningkat, seberapa besar peningkatannya, maka tentu kita harus melakukan pemetaan terhadap rapor kita. Nah, apa perbedaan rapor yang sekarang dengan rapor yang sebelumnya? Rapor yang sebelumnya hanya bisa membuka kepala sekolah sama admin atau tata usaha atau operator gitu ya. Atau yang akun belajar ID-nya ada adminnya lah. Akan tetapi saat ini ternyata platform ini berkembang. Maka semua guru bisa lihat rapor pendidikan. Maka kita memang harus mengakses. Ketika semua guru bisa mengakses rapor pendidikan, artinya semua guru juga diharuskan melihat rapor pendidikan melalui platform rapor pendidikan dengan kata kuncinya adalah akun belajar ID. Nah, ketika Bapak Ibu sudah punya akun belajar ID, tidak lupa password, insya Allah bisa lihat rapor pendidikannya, mana yang sudah bagus, mana yang belum bagus ya. Yang jelas ada tampilannya ada 6 dimensi kalau tak salah. Ada A1 itu literasi, kemudian A2 numerasi, A3 karakter, kemudian iklim keamanan sekolah D4, kemudian D8-nya iklim global kebinekaan ya, iklim kebinekaan. Maka hari ini teman-teman semuanya kita mencoba sama-sama melihat rapor pendidikan kita. Mungkin salah satu nanti bisa share screen dari sana, karena saya mungkin tidak bisa masuk melihat rapor pendidikan Bapak Ibu. Kita ada tahu ke depan apakah memang nanti dari kementerian
ketika kita sudah mengeksplor rapor kita, sudah bedah rapor kita, baru kita nanti terkesannya kita sudah mengeksplor rapor pendidikan kita. Akan tetapi ketika kita hanya login saja kemudian langsung download, maka kita tidak tahu ya, karena harus minimal butuh waktu 45 menit kalau yang pengalaman kawan-kawan yang lama. Jadi setiap capaian itu kita lihat satu persatu. Tentunya lebih jauh dari itu, untuk memperbaiki rapor pendidikan itu antara kepala sekolah dengan teman-teman guru merumuskan sebuah kegiatan yang kita sebut dengan RKT ya, rencana kegiatan tahunan ini seperti apa. Kemudian dituangkan kalau yang membutuhkan anggaran dalam ARKAS gitu kan, anggaran sekolah. Kalau memang membutuhkan anggaran. Kalau hanya melalui platform PMM-nya kita bisa menggunakan anggaran ya, mungkin konsumsi saja minuman atau kue-kue gitu kan. Nah, itu kan bajunya nggak besar. Kalau bisa memang kita minimalisir sekecil mungkin utang biaya. Tentu yang jelas bagaimana peningkatan kualitas SDM-nya ya teman-teman guru, sehingga kurikulum kita alhamdulillah ya SDK sudah melaksanakan kurikulum mandiri berubah gitu ya. Ya sudah berjalan 2 tahun Ibu Media. Tentunya kita bagaimana ke depan mengimplementasikan kurikulum ini, apa dampaknya kepada siswa kita, apa dampak kepada murid kita, karena muaranya adalah murid dan murid. Ada kabar baik tadi sampaikan nama Bu Muhammad dan Mary bahwa sekolah kita salah satu mungkin sebuah kelebihan ya, dengan merekrut sebuah guru psikolog atau guru bimbingan konseling untuk menangani ya tingkat keamanan anak-anak tadi gitu ya. Bagaimana anak kita aman dan nyaman belajar. Ketika dia sudah aman belajar, kebutuhan belajar terpenuhi, maka dia akan senang. Sekolah akan menjadi dirindukannya, kapan lagi mau sekolah. Maka tak mau dia, tidak mau, sudah tinggi kesadaran belajarnya sudah tinggi. Tentunya kita sebagai guru juga mempunyai kesadaran yang tinggi juga, terus mengupdate ilmu kita, pembelajaran kita, sehingga pelajaran yang menyenangkan tentunya. Baik Bu Mary, siapa yang bisa share screen dari sana, nanti kita coba sama-sama membuka rapor pendidikan kita, sekolah kita ya, SDK Calisa. Kita perteli satu-satu sampai apa akar masalahnya, sampai nanti apa program benahinya, sampai nanti ada link materinya mana yang harus kita. Memang bersama-sama, tidak bisa diserahkan ke kepala sekolah sama operator saja. Jadi teman-teman semua harus menyisihkan waktu, bagaimana nanti bisa ya, mungkin contohnya di dalamnya nanti ada transisi PAUD SD yang menyenangkan seperti apa. Karena sekolah SD tidak ada persyaratan ya untuk masuk ke SD dari TK harus pandai baca tulis hitung, tidak. Itu kita menyalahi aturan nanti, karena memang dari kementerian surat edarannya tidak boleh ada persyaratan anak harus pandai membaca dan menulis. Tapi dia masih dunianya bermain, bagaimana kita dalam masa transisi ya, dari bermainnya sampai ke dia belajar, bagaimana ya. Jangan ketika pertama dia masuk ke sekolah SD, dihajar dengan banyak materi aja merasa berat gitu kan. Ternyata di SD ini banyak tugas gitu kan. Tidak ada terkesan gitu. Jadi pelan-pelan. Maka nanti ke depan, karena kita sudah 2 tahun terakhir melaksanakan kurikulum mandiri berubah ya, tentu nanti bagaimana menyeting sosialisasi lingkungan sekolah itu nanti 2 minggu itu waktunya. Makanya nanti kita harus lihat di PMM. Silakan Bu, siapa yang mau berbagi boleh. Guru bisa, kepala sekolah bisa, admin operator atau TU juga bisa. Biar kita sama-sama menyaksikan. Silakan. Buka rapor pendidikan. Tapi dari webnya ya Pak ya, bukan dari Excel. Dari Excel sudah. Ya, nanti Pak share screen buka ke seluruh aja, nanti kita coba kita pandu dari sini. Oke. Ya.
Siapa yang buka? Pak Soki ya. Sebentar ya Pak, sambil saya ini mungkin ada yang masih perlu disampaikan biar saya buat. Ya. Nah itu yang pertama tadi ya, sambil tentang rapor pendidikan. Karena ending dari rapor pendidikan tadi sudah kita bedah, sudah kita petakan mana yang rendah, mana yang prioritas kita perbaiki, maka nanti kita buatkan program benahnya. Nah, sementara peran pengawas adalah sebagai pendamping, mendampingi Bapak Ibu, mendampingi sekolah, apa yang menjadi program ya, program nanti merumuskan perencanaan dulu, apa perencanaan mau dibuat 1 tahun ke depan. Ya, maksimal mungkin kegiatannya 10 kegiatan. Dari 5 dimensi tadi ya, 10 kegiatan. Kurang boleh. Lebih dari 10 nggak boleh, terlalu banyak. Yang penting tentu kita punya target-target. Pokoknya SD Calisa literasinya capaiannya umpamanya sudah warna hijau gitu kan. Ya, tapi walaupun dah hijau pasti masih ada hal-hal yang masih kurang di situ. Pokoknya capaiannya baru 70 atau 76 atau 80. Nah, target kita tahun depan bisa 85 atau 88 atau 90 gitu kan. Nah, target itu bisa tercapai kalau kita memang melakukan aksi nyata, praktek baik apa yang dilakukan oleh teman-teman guru, praktek apa yang dilakukan oleh teman-teman kepala sekolah gitu. Sehingga nanti ketika nanti Bu Mary melakukan observasi penilaian kinerja ya melalui pengelolaan kinerja, walaupun memang tidak ada kewajiban untuk sebelah swasta, tapi itu akan meningkatkan rapor pendidikan kita. Ketika sudah berkomitmen kita penilaian kinerjanya melalui, walaupun kita kalau PNS untuk naik pangkat gitu kan, tapi kalau kita setidaknya akan meningkatkan progres rapor pendidikan kita dengan pengelolaan kinerja melalui platform itu ya, platform pendidikan HPMM maksudnya. Nanti akan kita lihat sedikit ya, mudah-mudahan ada waktu kita sampai selesai kita bedah ini masuk ke platform PMM karena sudah disepakati dengan kepala sekolah dan teman-teman guru untuk dilakukan observasi gitu ya. Bisa Pak Soki share screen? Belum? Atau masih loading Pak. Masih loading Pak. Oke, siap. Yep. Oke, sambil menunggu bisa tampil ya, bisa tampil. Nah, tentunya teman-teman kita terus belajar ya, mengantarkan anak didik kita, generasi bangsa kita ini ada generasi emas nantinya ya, 2045, walaupun mungkin kita telah tiada gitu kan, kita tidak ada, karena proses pendidikan bukanlah seperti membalik telapak tangan, tapi butuh waktu ya, prosesnya yang bagus hari ini kita lakukan akan berdampak 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Nah, itu Bapak Ibu. Maka kita harus kayak kalau beberapa sekolah yang saya lihat ternyata tidak berbanding lurus antara kualitas pembelajaran dengan peningkatan literasi dan numerasinya atau karakternya. Kualitas pembelajarannya masih rendah, tetapi literasi numerasinya sudah tinggi gitu. Nah, seharusnya kan berbanding lurus, ada korelasi, ada hubungan antara kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru, prosesnya bagus, maka akan berdampak terhadap literasi dan numerasi anak-anak kita. Nah, itulah pentingnya rapor pendidikan sebagai alat ukur kita untuk mengevaluasi diri sekolah kita. Apa yang sudah bagus, apa yang sudah kuat, apa yang masih lemah, apa yang masih kurang, yang mesti harus kita perbaiki. Nah, ya dulunya teman-teman guru tak bisa lihat. Nah, hari ini terbuka lebar. Ini salah satu ya perkembangan platform ini. Kayak bagaimana nanti kita bisa membangun ekosistem sekolah agar sekolah kita terus bertransformasi. Kita tidak membangun sistem, tetapi ekosistem teman kita yang nggak bisa jadi bisa. Ya, alhamdulillah sudah muncul Pak Soki ya. Ini rapor kita. Nah, rapor kita akreditasinya B ya, B. Saya bisa lanjutkan ya Pak? Ya nggak apa-apa, Bapak, saya tukang bacakannya sini. Kita nanti klik satu-satu. Apa terlepas lagi ya? Oh iya, oke Pak, sudah Pak. Nah
Pak, tampilkan aja Pak, tampilkan. Kalau bisa nanti bisa semuanya tampil nanti lebih bagus. Kalau tidak nanti ya satu aja dulu. Nanti sambil waktu-waktu luang teman-teman juga bisa masuk mengakses rapor pendidikan kita. Nah, sekolah kita sudah punya itu Ibu Mary, Kombel ya, komunitas belajar. Kita belum aktif sih Pak, dia. Sudah belum? Belum ada pertemuan. Sudah pernah kita bentuk, tapi belum kita aktifkan misalnya pertemuannya setiap sebulan sekali. Itu juga belum aktif gitu Pak. Baik. Nah, kalau bisa memang dibentuk komunitas belajar, agar dengan komunitas belajar bersama-sama memikirkan tentang rapor pendidikan kita nih ya. Nah, baik, ini rapor kita. Kita coba scroll ke bawah Pak Soki. Ya. Nah, ternyata rapor kita sudah tinggi nih ya. Literasinya sudah tinggi, numerasinya sudah tinggi, karakternya tinggi. Nah, tapi sayangnya ini turun. Nilainya turun ya, turun sebesar 4,55. Nah, itu harus kita cari tahu kenapa sih turun, kenapa numerasi turun, kenapa literasi turun gitu kan. Nah, apakah itu sudah dibuka itu Bu Mary? Apa artinya capaian saya itu sudah pernah buka belum? Pak Soki bisa klik. Sudah diklik? Sudah pernah saya klik. Coba buka dulu. Apa artinya itu? Apa artinya capaian saya yang literasi Pak? Di atas Pak, di atas. Itu di atasnya. Apa artinya capaian saya? Bentar ya Pak. Ya. Ya. Apa artinya capaian saya yang literasi dulu ya? Literasi nanti ada. Yang literasi tadi Pak. Yang ini ya Pak. Literasi kan ada nilainya itu capaiannya. Gambar mata itu gambar mata. Scroll ke atas. Ada yang ini. Yang ada mata itu. Bawah lagi, bawah sedikit. Dekat panah turun itu, dekat tanda panah turun. Kan ada apa artinya capaian saya? Sudah Pak, diklik Pak. Sudah Pak. Nampak Pak Soki? Sudah Pak, sudah. Oh ya. Oke, ini dia. Nah, apa arti capaian literasi kita dengan literasi sekolah kita? Capaiannya udah tinggi ini. Nah, capaian sekolah kita sudah di tahun yang lalu 100 ya, sudah 100 sempurna itu ya. Iya. Tapi sekarang turun. Nah, seharusnya paling tidak bisa kita pertahankan dari standar minimal tadi ya, kemampuan minimal anak kita. Kompetisi minimumnya harus tentang literasi membaca ini, yang rendah literasi membaca ya. Minimum untuk literasi membaca nih kayaknya yang rendah. Sebagian besar peserta didik mencapai batas kompetisi minimum untuk literasi membacanya sudah itu ya, sudah bagus gitu kan. Cuma itu nanti kita cari tahu kenapa. Tetap juga kita benahi apa penyebab turunnya rapor pendidikan kita berkenaan dengan literasi tadi gitu ya. Nah, jadi ini satu persatu nanti 6 dimensi itu Bapak Ibu itu kita klik satu-satu dan kita merefleksi, kita merenung kenapa, apa yang menyebabkan rendah ya literasi anak kita. Nanti akan berdampaknya, biasanya dampaknya kemana? Dampaknya ke kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran itu apa pengaruhnya? Bisa jadi metode, bisa jadi pengguna media teman-teman yang belum maksimal gitu kan, atau belum maksimal. Oke, tutup lagi Pak Soki. Nah, itu maksudnya ya. Jadi setiap itu kita checklist nanti. Nah, insya Allah nanti teman-teman bisa itu ya. Kita lihat ke bawah Pak. Coba tutup dulu Pak. Nah, tutup ini ya. Nah, sumber data ini adalah sumber data dari anak-anak kita yang melakukan asesmen ya. Bapak tadi panah aja tadi. Saya keluar ya, oke. Nah, terus ke bawah Pak, scroll ke bawah Pak. Kita lihat yang numerasi aja dulu. Numerasi ke bawah. Terus Pak. Udah ini Pak. Udah ya. Coba klik pelajari akar masalahnya Pak coba. Kenapa turun? Pelajari akar masalah. Ya. Yang literasi tadi. Ya. Nah,
Tengok ke bawah, Pak. Ya, ada 3 ya. Kalau salah ada 3. Yang detail nih kan. Jadi yang paling rendah itu nilai memang rapor kita sudah bagus ya. Nah, 2 direkomendasikan. 2 yang direkomendasikan berkenaan literasi. Di mana kompetensi membaca teks informasinya capainya rendah dibanding kompetensi membaca teks sastranya. Kalau coba selanjutnya Pak, klik selanjutnya. Klik selanjutnya. Muncul selanjutnya itu Pak. Selanjutnya. Ya. Oh, tadi udah itu tuh Pak. Ya muncul nih. Oke. Nah artinya untuk literasi kita yang coba buka detailnya Pak, detailnya kompetensi membaca teks informasi itu kan ada detail sebelah kanan. Sudah Pak, sudah saya buka itu Pak. Coba Pak klik detailnya. Detail. Yang angka capaian 78,86 itu klik detail itu Pak, detail. Iya, klik detail ya. Klik detail, belum muncul ya. Apa isinya? Sudah Pak, cuma agak lambat dia keluarnya. Kompetensi membaca teks informasi aslinya. Penjelasannya Pak. Sama saya lambat ya, ke internetnya lambat kayaknya. Belum keluar saya. Oke, itu baru keluar. Jadi yang rendah tadi adalah tentang membaca teks anak-anak kita masih rendah gitu ya. Tapi di sini naik ya. Tapi walaupun sudah naik, mungkin dari dua indikator tadi yang rendahnya masih di kompetisi membaca teksnya ya, teks informasi ya, teks informasi. Nah nanti kita dari mana nanti kita lihat akar masalahnya. Apa menyebabkan rendahnya kompetensi membaca teks informasi anak-anak kita? Ya, mungkin memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi teks informasi ya yang masih ya kompetensinya masih rendah gitu kan. Baik Pak, berarti nilainya sudah naik tapi naiknya sedikit. Berapa naiknya? 7,96 ya dari tahun sebelumnya. Capaian kita sebelumnya 70,9, sekarang sudah naik. Nah, jadi nanti untuk literasi kita punya target. Tadi 95 ya Bu Mary ya. Nanti bagaimana kita bisa kembali 100% gitu kan. Atau paling tidak 98 gitu kan naik. Pokoknya naik. Kita harus mengantisipasi jangan sampai rapor kita turun. Paling tidak bertahan. Kalau naiknya walaupun naiknya 0,01 itu sudah bagus. Jadi ada aksi yang kita lakukan, ada praktik baik yang kita lakukan untuk mengantarkan anak didik kita tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat yang dimilikinya ya, kompetensi yang dimilikinya, profil belajarnya yang dimilikinya tentunya. Oke Pak, tutup Pak. Kita lanjutkan yang kedua Pak. Bapak tutup yang detail ini. Oke, sudah Pak. Ya, kita lihat yang kedua. Yang kedua, tutup. Bapak tutup ini. Kita buka yang kedua, Pak. Ya. Yang kedua sudah tinggi. Nah, pembelu per sub indikator ini kita buat target kita gitu kan. Sehingga nanti kompetensi literasinya itu akan terdongkrak menjadi naik seberapa besar naiknya. Kalau membaca teks sastra itu Pak, apanya ya? Yang mana ini Pak? Yang nomor 2 nya tadi ya. Nomor 2 dari ini ya. Ini sastra ya. Ya. Dah. Ya ini nilainya kan sudah bagus ya. Dan naik, tetap naik nih. Naik. Ternyata naik. Ya, yang turunnya di mana? Apa yang ditanggung karena nampak turunnya ya? Cuma dua saja Pak ya. Detailnya itu 2 aja ya? Iya, hanya 2 Pak, hanya 2. Oke. Oke Pak, tutup lagi Pak. Oke. Cukup. Oke, turun ke bawah Pak. Bapak tutup dulu ini. Kemudian scroll ke bawah. Ya, tutup ya. Nah, berarti kita sudah mempelajari sampai akar masalahnya. Coba lihat ke bawah Pak. Kita lihat faktor indikator lain mempengaruhi capaian kemampuan literasi. Seperti saya bilang tadi, ternyata teman-teman di sekolah
menurunnya refleksi, menurunnya perbaikan pembelajaran oleh guru. Ini kan dari guru, ini kan nampak dari guru. Di mana capaian guru kita sedang di situ. Terjadi penurunan setengah persen dari tahun yang sebelumnya. Nah, itu kenapa turun gitu kan? Nah, coba kita cek, Pak. Coba Pak cek apa arti capaian itu tentang refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Oke Pak, sudah. Ya. Nah, itu kita masih rendah ya. Kalau kepemimpinannya naiknya, kepemimpinan turunan nanti kita lihat satu-satu. Kualitas pembelajaran, ketika refleksinya rendah yang dilakukan oleh guru akan berpengaruh akan turun juga kualitas pembelajaran. Jadi kalau prosesnya bagus, kualitasnya bagus, maka mungkin guru sering melakukan refleksi dalam pembelajaran, maka akan berpengaruh kepada peningkatan literasi dan numerasi. Akan tetapi guru mengajarnya biasa-biasa saja, tidak ada perubahan, ya, tidak melakukan refleksi, tidak merenung melalui kombelnya gitu kan. Makanya penting kombel itu, Bu Mary. Kombel itu membicarakan jam-jam istirahat, ya, atau diagendakan seminggu sekali membicarakan apa tentang anak didik kita. Ya, kita bisa berbagi pengalaman, berbagi praktek baik antara guru dengan melalui kombelnya. Contohnya saya mengajar matematik tadi, anak-anak saya banyak tak berhasil ya. Nah, Ibu menggunakan media apa, Bu? Saya sudah gunakan media ini, saya sudah gunakan metode ini, ternyata belum berhasil. Ternyata ada teman lain, oh kalau itu materinya ini yang cocoknya, Bu, saya kemarin mengajarkan ini, anak-anak cukup antusias, anak cepat menangkap pembelajaran gitu kan. Nah, ketika itulah gunanya kita berbagi tadi antar guru gitu kan, untuk antarkan anak didik kita ya tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan belajarnya ya tentunya. Makanya kita memang melakukan di awal pembelajaran melakukan asesmen awal dulu untuk melihat kompetensi anak kita, melihat minat dan bakatnya seperti apa, sehingga kita tidak salah memberikan resep obatnya. Kalau dokter kan dia verifikasi dulu kan, ya, intervensi dulu dia apa, oh ini cocok obatnya. Kalau anak kita materi ini, oh ini yang cocoknya, metodenya ini cocok medianya gitu. Nah, baik Pak, berarti ini rendahnya kita refleksi perbaikan ya pembelajaran oleh guru. Berdasarkan apa ini? Di mana tahunya ini? Berdasarkan survei lingkungan belajar. Karena Bapak Ibu kemarin mengisi, anak-anak juga mengisi Sulinjar gitu ya, survei lingkungan belajar. Nah, jadi ini kategorinya masih sedang. Tapi masih bagus sekolah kita. Dibandingkan sekolah lain masih ada yang merah. Merah berarti kan sangat sedikit sekali praktik baik yang dilakukan untuk anak didiknya. Baik Bapak, Pak Soki lanjutkan Pak Soki. Ini kita lihat sepintas kilas saja. Nah, kemudian di bawahnya ada enggak Pak? Ada refleksi populasi, ada enggak detailnya? Ada enggak detail di bawahnya? Ada Pak. Coba buka detailnya Pak. Apanya yang bermasalah? Penerapannya Pak ya? Ya, buka tuh Pak. Ada 3 tuh Pak. Di bawahnya Pak. Yang pojok kiri Pak, pojok kiri ada indikator lainnya di bawahnya, ada 3 tuh. Bapak klik tuh. Dekat penerapan proaktif, belajar tentang pembelajaran. Satu lagi ada tersembunyi di bawahnya. Coba Bapak klik indikator lainnya tuh. Indikator lain biar nampak 3-3-nya. Oh, sebentar ya Pak. Ya. Oke Pak. Ya. Sebentar. Belum nampak sama saya. Udah muncul belum Pak? Yang 3 indikator tadi detailnya. Kualitas pembelajaran tadi. Tadi ada tentang inovatif tadi kan? Nah, ya. Ya, inovatif. Coba ya. Nah, ternyata teman-teman penerapan praktik inovatifnya yang masih rendah, ya kan? Itu yang di atas. Ya, kemudian yang kedua belajar tentang pembelajaran. Mungkin kita materinya kurang kita kuasai, mungkinnya bisa jadi gitu kan, sehingga media yang diberikan, metode yang diberikan kurang pas. Nah, ini perlu pelatihan apa untuk teman-teman agar praktik mengajarannya agar inovatifnya muncul gitu kan. Nah, mungkin kita perlu pelatihan teman-teman kombel oleh kepala sekolah tentang bagaimana membuat media pembelajaran sehingga inovasi-inovasi ya muncul gitu kan oleh teman-teman guru,
sehingga kebutuhan belajar anak kita tercapai. Mungkin pelatihan apa yang cocok tentang memperbaiki refleksi tadi ya, refleksi ternyata praktik-praktik inovasi ini yang masih rendah nih kita. Guru kita berapa Bu Mary? Ini turun nih 12,03%. Kita guru kelas ada 6, tambah guru mapel ada 2, yang aktif pelajaran ada berarti ada 8 ya. Yang mengikuti Sulinjar kemudian 8 orang ya. Iya. Nah, kalau ada 8 iya. Nah, baik. Tapi tadi tuh ada satu guru yang nggak ikut ya. Artinya separuh ya. 50% teman-teman kita baru yang melakukan inovasi dalam pembelajaran. Ini membuktikan ya, nampak nih dari capaian tadi yang tadinya tahun sebelumnya 61%, enggak lah 6 orang gitu kan. Dari 8 orang guru kita, sekarang turun gitu kan, turun. Apakah turunnya karena adanya teman-teman guru yang pindah atau bagaimana? Karena atau mungkin inovasinya kurang greget gitu kan, sehingga seharusnya nanti praktik-praktik yang dilakukan itu nanti Bapak Ibu nanti kita lihat nanti kirim video-video pembelajaran, kirim foto-foto pembelajaran melalui bukti karya. Bukti karya nanti sangat berpengaruh nanti kalau penilaian kinerjanya sudah jalan, videonya dibuat, dikirimkan di bukti karya, itu akan memperbaiki rapor pendidikan secara otomatis masuk ke sistem. Nah ini ya pertama yang membuat rendahnya numerasi kita tadi, walaupun memang sedikit ya, tapi ada celah indikator yang mempengaruhi di situ berkenaan dengan kemampuan teman-teman guru tentang penerapan praktik inovatifnya tentunya ya. Nah mudah-mudahan ini sekolah nanti buat program ke depan, karena peran pengawas mendampingi program apa yang dibuat, nanti kapan dilaksanakan itu dikawal oleh pengawas pembina. Nanti Ibu buatnya RKT-nya seperti apa, atau memang ada 6 kegiatan, paling tidak ada 6 kegiatan gitu kan, atau 5 kegiatan Ibu buat setahun ke depan dalam rangka memperbaiki penerapan praktik inovatif ini dan pembelajaran yang masih rendah ini. Turun ya, sangat banyak turunnya 12%, 12,03%. Oke Pak Soki, berarti paham kita ya, apa yang menyebabkan kualitas pembelajaran tidak rendahnya disebabkan kurangnya penerapan praktik inovatif. Nah, jadi ini prioritas yang di atas ditanya. Karena angkanya di detail tadi ada 3, nah ini nomor 1 di atas yang nilainya paling rendah. Baik Pak Soki, tutup Pak Soki. Lanjutkan yang nomor 2, detail kedua. Ya. Oke Pak, sudah Pak. Oke, tutup. Yang kedua. Ya. Nah, maka nanti kita buat program ini Bapak Ibu. Ya, program praktik inovatif apa yang dilatihkan sama teman-teman guru tentunya ya, sehingga nanti praktik inovasi ini akan berkembang buat teman-teman guru kita, sehingga anak kita merasa senang, merasa nyaman belajar itu kan. Apa terlempar ya Pak Soki, terlempar keluar ya? Iya Pak. Iya. Iya, share screen-nya enggak muncul lagi. Iya, tak apa-apa. Inilah modern negeri hari ini perkembangan teknologi, tapi tantangannya adalah sinyal gitu kan. Kalau sinyalnya bagus ya kita memang bisa berselancar itu. Oke. Nah, artinya nanti memang teman-teman nanti semuanya lihat itu ya. Kita lihat ada 6 dimensi tadi. Tadi kita lihat 1 dari cuplikannya berkenaan dengan refleksi pembelajaran oleh teman-teman guru yang masih rendah dengan refleksi. Baik. Belum muncul Pak Soki ya. Sudah Pak. Sudah saya Pak. Sudah. Ya. Kurang tahu di sana apa sudah apa belum. Sini ya, nampak masih foto Pak Soki nih Pak. Tapi udah baginya udah ya. Oke, udah nampak udah. Baik. Nah, belajar tentang pembelajaran. Nah, jadi meningkatkan pengetahuan kita materi-materi gitu kan.
Nah, bagaimana materinya, bagaimana keterampilan mengajar teman-teman guru gitu ya. Nah, ini ya. Kalau kita lihat tadi ya, tentang refleksi Pak, coba di bawahnya Pak, refleksi. Tapi refleksinya sudah mulai bagus ya. Refleksi di bawah. Refleksi. Ya, Ya, sebentar ya Pak. Nah, oke. Dari pembelajaran ini nanti kita belajar nanti melalui topik-topik yang ada di PMM tentunya ya. Nanti ada link materi apa yang pemerintah juga ada siapkan juga materi buat kita agar kita belajar. Nah, refleksi atas praktik mengajar. Coba cek Pak, apa itu maksudnya? Refleksi atas praktik mengajar. Nah, mungkin bagaimana kepala sekolah dengan guru melakukan refleksi dari praktik mengajar itu gitu ya. Nah, terus Pak, ya. Refleksi tadi Pak. Refleksi tadi Pak, refleksi. Yang di bawah belajar tentang pembelajaran tadi. Kan ada refleksi tadi. Iya. Apa sinyal saya ya yang lemah ya? Belum Pak, belum tampil Pak. Tampil. Oke, sudah Pak. Oke. Ya, tadi yang terakhirnya. Tapi yang terakhir itu agak cukup bagus ya. Jadi poin 1 dan 2 tadi yang mempengaruhi tentang praktek inovasi. Nah, sekarang kita lihat refleksi apa tadi itu? Yang terakhirnya di poin ketiga. Sudah Pak. Nah, ini belum ya? sama saya belum nampak, masih dalam proses. Iya. Iya, udah. Oke. Nah, Bapak udah buka tentang refleksi atas praktik mengajar. Nah, artinya perbaikan pembelajaran berdasarkan refleksi yang dilakukan guru. Nah, ketika guru ngajar hari ini, refleksinya apa? Saya teringat ketika saya jadi guru Bapak, Ibu, walaupun murid saya tak banyak, tapi saya senantiasa melakukan merenung gitu kan. Karena kita PNS, ketika naik pangkat dari 3B ke 3C itu harus melakukan penelitian tindakan kelas ya. Nah, bagaimana kita merenung, merefleksi kenapa ya pembelajaran matematik ini nggak bisa dikuasai. Nah, apanya yang salah? Metodikanya salah, media kakaknya nggak cocok gitu kan. Nah, sehingga kita muncul ide baru, oh saya coba materi ini dengan media ini. Mudah-mudahan anak saya bisa gitu kan. Nah, karena mungkin teori mengatakan bahwa dengan menggunakan metode ini bisa meningkatkan hasil belajar. Nah, kita cobakan langkah-langkahnya seperti apa. Apa kekuatan keunggulan dari metode itu atau strategi tersebut gitu kan. Sehingga anak kita kebutuhan belajarnya terpenuhi. Nah, ini sudah naik memang, refleksinya sudah mulai naik. Tetapi secara keseluruhan tadi masih rendah karena dipengaruhi dari dua indikator tadi ya, indikator tadi. Maka memang harus semuanya kita benahi tadi. Baik Pak Soki, lanjut Pak Soki. Kita lihat satu saja tapi sampai ke bawah dari masalah, akar masalahnya apa tadi? Inilah akar masalahnya. Berkenaan dengan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman guru. Coba tutup Pak Soki, kita lihat nanti sedikit tentang kepemimpinan ya, kepemimpinan. Ya, tutup. Tutup. Nah, karena nanti kita lihat satu persatu. Jadi nanti teman-teman guru ketika Bapak Ibu tidak ngajar mungkin bisa dibuka satu persatu ya. Nah, coba kita ternyata penerapan praktik inovatif tadi Pak juga berpengaruh kepada metode pembelajaran seperti saya sampaikan tadi ya. Tapi kita buka dulu visi misi satuan pendidikan ini Pak. Nah, mana tadi? Kepemimpinan ya. Ya. Tapi naik ya. Coba buka. Langsung ke detailnya aja Pak. Langsung ke detailnya. Ya, bisa Pak. Oke, udah Pak. Ya. Nah, lihat kepemimpinan bagaimana visi misi sekolah kita. Apakah memang sudah merujuk kepada implementasi kurikulum merdeka gitu kan. Nah, kalau memang capaiannya
sudah bagus, berarti kita visi misi kita sudah bagus. Dan kemarin kita sudah tanda tangan ya Ibu Mary ya untuk KOSP ya. Oh, Pak Kadis sudah tangan kemarin ya, udah ya. Udah, itu udah satu modal. Ada beberapa sekolah sampai hari ini belum selesai, gitu kan. Belum perbaiki, belum dikasih verifikasi oleh ke pengawasnya. Nah, di sini kepemimpinan nasional, di sini kita lihat bagaimana artinya ini sudah dilakukan oleh kepala sekolah ya bersama kawan-kawan. Capaiannya yang turunnya skor visi misinya yang turun nih Bu. Apa sebabnya nih Bu? Perumusan penyampaian dan penerapan visi misi satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, apakah masih rumusan visi misi sekolah kita yang perlu perbaikan kayaknya kan, berpusat pada perbaikan pembelajaran. Nah, sehingga capaian kita baru 41,42%. Turunnya tinggi nih, 9,67. Nah, dan apa nih? Nanti coba dicek kembali, diklarifikasi lagi visi dan misi satuan pendidikan kita. Nah, kalau memang belum mengarah ke nilai-nilai profil pelajar Pancasila, mungkin kita arahkan ke sana supaya nanti visi misi yang sudah kita rumuskan di sekolah menjadi meningkat gitu. Oke Pak, boleh ditutup. Cuma ini turun gitu kan, perlu dikaji ulang juga nanti kenapa turun. Ketika apakah promosinya Oke, sekarang kita lanjut ke itu Pak, ke metode pembelajaran. Ternyata antara refleksi dengan metode pembelajaran sama-sama turun ini. Mungkin ini ada korelasinya. Seharusnya ketika naik, maka itu yang membuatkan 5% tadi yang turun itu ya Bu Mary ya. Tadinya capaiannya literasi 100 tadi, yang buat turun tadi dipengaruhi oleh dua ini, metode pembelajaran sama refleksi, ya, praktik inovatif teman-teman guru. Coba buka Pak. Nah, kita buka metode Pak. Metode pembelajaran. Nah, metode. Kalau dukungan psikologis mungkin sudah bagus nih. Tambah lagi sekarang dengan adanya yayasan menyiapkan guru bimbingan konseling ini atau guru psikolognya gitu ya, agar anak-anak yang mengalami kesulitan, kesusahan bisa dibantu dengan guru bimbingan konseling. Nah, sekarang metode pembelajaran kita lihat. Nah, ternyata juga turun, tapi turunnya nggak banyak, sedikit. Nah, bagaimana kita dongkrak lagi? Nah, secara detailnya nanti teman-teman guru kita punya target apa nih tentang metode pembelajaran. Kalau semua guru pasang target, berkomitmen, ya, kesepakatan sudah dibuat dengan kepala sekolah, maka metode pembelajaran ini akan meningkat di tahun depan. Dari 57,78 ini akan naik lagi gitu kan. Nah, paling tidak sampai target kita umpamanya, ya itulah tadi perlunya dengan kombel, bicara dengan kepala sekolah, dengan kombel, dengan teman-teman guru, sehingga nanti dari waktu ke waktu kita evaluasi bulan ini apa kegiatan kita. Nah, itulah nanti pengawas juga mendampingi Bapak Ibu program-program yang dibuat dan kapan dilaksanakan, apa dampaknya setelah dilaksanakan perbaikan daripada metode pembelajaran tadi. Ternyata turun ya. Nah, nanti bisa sama-sama kita apa yang program ini yang untuk bisa memperbaikinya, metode pembelajaran apa yang mungkin teman-teman belum paham. Apakah didominasi oleh metode ceramah saja gitu kan, sehingga anak-anak kita rendah motivasi belajarnya. Nah, inilah perlu kita benahi bersama-sama. Nah, bisa kepala sekolah sendiri, teman-teman guru harus proaktif juga agar praktik baik yang dilakukan dikirim melalui PMM-nya, hasil nyatanya gitu kan, atau di bukti karyanya. Nanti kita lihatkan nanti di bukti karyanya di mana. Oke Pak Soki, tutup Pak Soki. Ya. Pak Soki boleh tutup. Ya. Sudah Pak, sudah. Ya, oke. Nah, jadi kita sudah sampai ke akar masalah. Nah, ini bagaimana kita menyusun seluruh indikator tadi, dimensi tadi, menyusun RKT-nya
sudah kita polanya IEB namanya gitu kan. Oh ya, terkeluar lagi ya, Pak Soki ya, hilang timbul ya. Oke, Pak Soki. Sudah Pak, sudah. Ya. Apa sinyal saya ya? Hilang timbul. Nggak nampak share screen Bapak. Proses ya Pak, yang belum. Proses. Oh ya, terlempar lagi ya. Sudah ini enggak? Kita coba sampai, tadi kita sudah sampai akar masalah. Kita lanjutkan dengan program benahnya lagi. Ya. Nah, scroll ke bawah Pak Soki. Kita ambil satu aja ya. Nanti teman-teman memang semuanya dibuka satu persatu nanti ya. Karena keterbatasan waktu dan sinyal kurang bersahabat sehingga sering terlempar Pak Soki. Coba scroll ke bawah Pak. Tutup dulu, kita lihat. Atau Bapak klik itu inspirasi benahi ya, coba. Ternyata pemerintah juga ada siapkan obatnya untuk sekolah kita, gitu kan. Apa yang dilakukan oleh sekolah? Apa program benahi yang harus kita lakukan? Apakah menggunakan anggaran atau tidak? Nah, itu secara detailnya nanti setelah di-download nanti akan nampak juga. Nah, setidaknya sini inspirasi benahi sudah nampak sini ya. Nah, seberapa sering guru dan tenaga pendidik membahas hasil asesmen literasi murid bersama. Jadi memang literasi murid itu dibicarakan bersama-sama Bapak Ibu. Nah, itulah namanya komunitas. Komunitas itu ada 3 komunitas belajar. Ada komunitas satuan pendidikan, ada komunitas antar sekolah yang seperti kemarin kita lakukan di SD 4, itu namanya komunitas antar sekolah. Jadi semua antar sekolah bergabung sana. Kemudian ada komunitas daring gitu ya, kayak di PMM itu. Nah, kalau kita bisa ke target sekolah kita bisa menjadi narasumber melakukan praktek baik apa, nah, tentu Bapak Ibu harus bisa ada praktek baik yang dilakukan melalui hasil nyata dari platform PMM itu sendiri. Nah, kita lihat tentang kemampuan literasi ya. Nah, program benahinya coba ada 3 itu Pak. Ada 3 terus Pak. Nah, ada 3 tadi ya. Terus ke atas scroll Pak. Ya. Inspirasi, cara membenahi kemampuan literasi. Terus Pak, mana? Belum. Scroll ke atas Pak. Belum bergerak. Ya. Oh, ke mana ini Pak? Scroll ke atas, ke bawah, naikkan ke atas Pak. Inspirasi, terus cara membenahi kemampuan literasi, lihat ke bawah. Ya, terus Pak. Ya, terus Pak. Oh, habis ya. Coba ke mana? Kemampuan literasi ya Pak ya? Ya inspirasi tadi Pak, inspirasi benahi. Bapak ada kembali ke akar masalah. Oh ini udah inspirasi cara membenahi kemampuan literasi ya Pak? Iya. Oke Pak. Sudah ini Pak. Oke. Ya agak lama mungkin nyampe Pak. Ada 3 tadi kan? Ada 3 inspirasinya kan? Iya ada 3 tadi. Ada 3. Terus Pak, mana dia? Belum nampak saya ini. Agak lambat ya Pak. Lambat ya? Sinyal kayaknya. Iya. Belum nampak program benahi. Mungkin ada tampilannya kurang turun sedikit lagi. Kurang naik ya. Ya, kita siapkan satu ini. Ya, oke. Nah, sikit lagi ke atas Pak. Nah, nampak saya. Inspirasi 1, inspirasi 2. Ya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan melalui peningkatan apa tadi? Ya. Hilang lagi deh. Sinyal kayak. Ya, kita mau praktekkan lihat sampai ke link materinya. Kita lihat nanti link materinya seperti apa. Apakah
teman-teman. Nah, kalau semuanya teman-teman hari ini buka di rapor pendidikan, nanti sama-sama kita klik itu materi apa itu tentang itu, kan? Tentang membenahi literasi tadi. Coba Pak, coba scroll ke atas Pak sedikit Pak, dan nampak saya Pak. Saya nampak di sini kompetensi membaca teknik informasi saja. Ada enggak di bawahnya lagi Pak? Di sini udah bagus Pak. Apa lagi di bawahnya Pak? Ada inspirasi itu ya. Ada enggak? Kayak link materi ada enggak tuh? Link materi. Ada enggak terbaca situ? Link materi di sini tak nampak. Karena sinyalnya mungkin nih. Aja Bapak geser ke lihat materi. Ya, lihat materi, betul. Coba Bapak klik lihat materi. Nah, ketika lihat materi nanti ada linknya situ, ya, ada linknya. Ada Pak, lihat materi. Nanti ada linknya, ada beberapa tema yang harus kita selesaikan, ada beberapa modul di dalamnya. Nah, ketika memang teman-teman di situ belajar secara mandiri atau belajar secara kelompok di komunitas belajarnya, nanti kita buatkan aksi nyatanya seperti apa. Nah, apakah itu dianggarkan oleh sekolah atau tidak. Nah, di program itu jelas dulu. Programnya sampai bulan Desember nanti ada jelas gitu. Apa yang dibuat sekolah SDK ini, kepala sekolah dengan teman-teman. Nah, itulah nanti yang mau dilaporkan ke pengawas pembina. Kapan kami tanggal bulan itu Pak, kami ada kegiatan pelatihan tentang implementasi tentang penggunaan metode, umpamanya kan. Kami di bulan berikutnya tentang praktik inovatif gitu kan. Nah, jadi berkelanjutan terus ya program itu. Nanti setelah dilaksanakan, apa tindak lanjutnya, apa evaluasi kita, sejauh berapa mampu teman-teman guru melaksanakan dari pelatihan itu, berhasil tidak pelatihan yang kita laksanakan. Nah, jangan nanti sudah dianggarkan dengan anggaran dana BOS atau anggaran yayasan, tetapi tidak membawa dampak yang tinggi untuk peningkatan kompetensi guru, itu kan perlu. Udah diklik tadi Pak, lihat materi tadi Pak, udah. Sudah Pak, saya lagi lapor codingnya Pak. Oh iya. Nanti kita lihat di link materi itu apa saja. Nanti ada beberapa, ada yang untuk SD, ada yang untuk SMA, ada yang anak PAUD, TK. Nah, kita pilih yang untuk SD kita gitu kan, karena kita SD. Sinyal kayaknya. Sebagusnya memang saya ke sana. Tapi nanti lah Bu Mary, nanti yang penting langkah-langkahnya teman-teman tahu. Kita buka satu persatu setiap item itu, sedetail-detailnya sampai ke detailnya, sampai kita merumuskan program sekolah kita apa yang mau kita rencanakan. Sudah direncanakan kapan kita laksanakan. Setelah kita laksanakan, apa dampak dari pelatihan yang kita laksanakan kalau memang berbentuk pelatihan. Nah, dari 10 orang guru, dari 8 orang guru yang sudah semuanya 100% menguasai gitu kan, tentang pelatihan tentang penggunaan media pembelajaran atau penggunaan metode pembelajaran atau strategi pembelajaran. Kayaknya terlempar lagi nih Pak Soki, hilang ya, hilang. Udah ini Pak, iya, hilang lagi dia. Apa sinyal saya ya? Sana laju, kencang tak Ibu Mary ya? Ini Pak, ada sih Pak, apa, tapi jaringan Nampak. Nah, sudah bisa dilihat di chat. Dalam proses. Sudah tampil. Belum tampil. Sudah tampil di layar Pak. Ya. Oh, belum. Sinyal berarti Pak. Sekolah pakai wifi ya, Bu Mary? Iya Pak. Iya. Lambat. Bapak belum tampil Pak? Belum nampak. Belum munculnya foto Pak Soki, belum nampak. Kita mungkin sudah terlihat Pak. Udah, sana udah terlihat? Sudah. Saya belum muncul nih.
masih proses ya. Ini sudah saya buka Pak, ragam penguatan literasi yang menyenangkan, ada inspirasi. Apa lagi Pak? Ada inspirasi satu, ragam konten pengembangan diri terkait. Berarti itulah ya obatnya ya tadi tentang itu ya, tentang Iya, Pak. tadi ya. Nah itu kita buat programnya, berapa kali program itu akan kita laksanakan, gitu kan. Nah walaupun tak perlu banyak-banyak, dari sekian tadi supaya meningkat kualitas pembelajaran, supaya meningkat numerasi literasi tadi dan karakter anak kita. Nah program-program apa nanti pelatihan seperti apa yang mau dibuat berkenaan dengan inovatif tadi, refleksi. Nah, pertama ya bisa jadi kita buka materi itu dulu sampai nanti bagaimana kita membuat aksi nyatanya, bagaimana kita membuat praktek baiknya di kelas kita masing-masing. Nanti ketika kepala sekolah melakukan observasi, nah video itu kalau dapat Bapak Ibu simpan, masukkan ke drive atau dipindahkan ke YouTube gitu kan, jadi link YouTube-nya kita punya, kapan saja bisa dibuka lagi gitu kan. Nah, sudah buka ini Pak, sampai pelatihan mandiri, ada penguatan literasi SD. Iya. Nah, berarti kan yang pilihnya di SD itu berapa modul situ Pak? 2 modul ya? 2. Ada 2 Pak. 2 modul ya. Nah, coba klik dulu satu Pak. Klik sampai Bapak nonton videonya. Di sini tak nampak, masih nampak foto Bapak aja deh. Oke, Coba Pak. klik sampai jadi sampai buka videonya. Nanti setelah kita buka video, kita tonton sebentar, kemudian kita tutup lagi, maka nanti sudah tercentrang dia. Nah, kalau semua teman-teman melakukan pembelajaran itu secara mandiri semuanya, atau kita agendakan kapan gitu kan, sehingga nanti hasilnya seperti apa. Nah, videonya dibuat ya, kalau memang diartikan kompilnya, nanti kita simpankan ke bukti karya gitu kan, hasil-hasilnya, atau berarti mengajarnya di kelasnya masing-masing. Setelah dapat ilmunya melalui daring tadi, maka nanti ya, karena ada sinkronisasi antara PMM dengan rapor pendidikan ya, sambil kita ini sudah sampai videonya ini Pak ya, atau kok nggak muncul ya punya Bapak sama saya ya? Nggak nampak ya. Bapak sudah presentasi tapi saya nggak nampak itunya. Atau saya coba refresh dulu ya, coba saya refresh dulu sebentar, isinya saya mungkin. Keluarganya Ya, Bapak Ibu. Halo. terbuka ya? Ya Pak. Bentar, ya. Ada ya Pak, ada tampil. Nah, ini udah mulai nampak. Bentar. Ya. Udah kelihatan Pak? Ini masih muter-muter. Bentar. Ya. Setelah sudah selesai muter-muternya, yang nampak fotonya Pak. Foto Pak Zoki aja nampak. Gak nampak paparannya lagi. Gak nampak. Oke, nggak nampak Pak Zoki. Atau yang lain bisa gantian. Oh, coba saya bantu cek deh. Oh iya, udah nampak tuh, udah nampak, udah. Nah, itu Pak Zoki buka strategi literasi SD kelas awal ya. Iya. Nah, oke, baru nampak. Oke. Nah, coba scroll ke bawah Pak. Nah, Bapak tutup video itu dulu, coba tutup videonya. Oke.
Tutup silang aja ya, silangnya. Oke. Sudah Pak. Ikutan kan terbaca itu bahwa Bapak sudah melihatnya strategi literasi SD kelas awal. Sehingga sudah tercentrang ya, warnanya hijau gitu ya. Nah, kalau semua kita ikut di situ, tadi presentasi yang 5 tadi, semuanya kita akan bisa naik malah ya, cepat naiknya. Semuanya kita pelajari bagaimana aksi nyatanya nanti, reflektifnya seperti apa, post testnya seperti apa, selesaikan semua. Jadi semua kita ikut membenahi itu. Ya, kepala sekolah tadi kepemimpinannya udah bagus itu ya. Tapi kalau semuanya teman-teman ikut ambil bagian di situ, maka ini sudah terbenahi dengan cara pembelajaran secara mandiri. Nah, ini jadi PR kita ke depan Ibu Mary, bagaimana kita bisa membuat program. Tentu program yang berdasarkan kepada data yang kita singkat dengan PBD, perencanaan berbasis data. Apa datanya? Datanya rapor pendidikan. Kenapa ini yang kita benahi? Karena memang rapor pendidikan kita tentang literasi masih rendah. Numerasinya masih rendah, karakternya masih rendah, umpamanya kan. Apa aksi nyata yang kita buat? Nah, nanti kalau ditanya yayasan, Bapak Ibu bisa jelaskan. Kalau perlu memang dikasih tahu yayasan, ini loh Pak, sampaikan ke yayasan bahwa rapor pendidikan kita rendahnya sini. Ya, ini udah bagus. Nah, kalau memang anggaran yayasan ini yang harus kita benahi dengan membuat program kegiatan pelatihan ini gitu ya. Sehingga ada peningkatan nanti dan berdampak kepada murid-murid kita. Kemudian sekolah kita ada teman-teman yang sudah masuk seleksi calon guru penggerak Ibu Mary. Belum Pak. Belum ada ya. Kemarin ada yang satu tapi sudah. Ya. Karena dia kan umur, karena untuk umur kan Pak. Oh, faktor umur ya. Jadi memang nggak cukup. Sekarang sudah 5 tahun. Iya, oh gitu ya. Sehingga belum bisa ya. Coba guru penggeraknya usianya udah terbentuk Pak. Iya. Jadi ini, belum ada untuk mungkin di tahun ini. Ini angkatan 10 nih ada SD 5 sama SD 4 kayaknya ada. Tadi dia suruh isi saya ada instrumen berisi. Nah, mudah-mudahan kita walaupun swasta bisa juga ambil bagian di situ kalau mana cukup ya masa kerjanya teman-teman, sehingga bisa ikut melalui SIM BKB tentunya ya dengan akun belajar ID kita. Nah, jadi kita dari awal tadi sudah kita petakan yang berdasarkan identifikasi, kita refleksi bagaimana membuat program benahi. Nah, tentu nanti Bu Mary sama kawan-kawan merumuskan program apa yang mau dibuat sampai Desember ke depan. Sehingga nanti dari program itu kapan dilaksanakan. Paling tidaknya pengawas melakukan pendampingan, melihat kegiatan apa saja yang mau dilakukan sekolah, kemudian apa dampaknya nanti. Nah, inilah nanti kita pengawas kita kemarin wawancara dengan Bu Mary kemarin itu kan dalam rangka pemetaan awal ya, bagaimana kondisi sekolah kita berada di mana. Tapi kalau dilihat lapornya kayaknya sudah luar biasa semua teman-teman. Nah, maka itu karena belum semua teman-teman yang masuk di yang strategi literasi tadi, maka semua kita harus masuk dengan laptop kita masing-masing, atau kalau kita dapat bantuan kelompok dengan kelompoknya kita gitu. Nah, itu mungkin Ibu Mary berkenan dengan rapor pendidikan ya, sehingga nanti kita bisa membenahi sama-sama. Tapi ini kan baru satu indikator tadi, yang satu dimensi ya. Dimensi tentang literasi sampai ke akar masalahnya sampai program benahinya apa yang mau dibuat. Nanti lihat lagi di numerasinya sampai ke bawah. Nah, kemudian lihat lagi di karakternya. Kemudian lihat lagi, atau coba kita lihat satu tentang iklim keamanan. Keamanan D4. Coba buka lagi. Tutup ini dulu Pak Soki. Pak Soki tutup dulu ya. Kita coba buka kembali lagi ke awal. Apa klip panah aja ya. Apa menggunakan HP dia? Pak Soki menggunakan HP? Laptop? Iya Pak, mungkin karena laptopnya sering terpental juga ya. Iya, kayaknya nggak pakai HP. Bagus ya, berarti hebat Pak Soki ini. Dengan HP bisa presentasi. Ya. Oke.
coba tengok sebentar tentang itu, Bu. Tentang iklim tadi. Ada di bawahnya tadi, di atas di literasi, numerasi, karakter. Kemudian ada iklim di bawahnya. Ada iklim kebenekaan, ada iklim keamanan. Kita lihat iklim keamanan tadi. Bisa Pak Sofi? Oke. Tak nampak. Foto Pak Sofi aja nampak. Oke, dah nampak. Baik. Coba buka yang itu Pak. Buka tentang iklim Pak, iklim. Nampaknya ke bawah Pak. Pakai klik lagi ke atas, scroll ke atas Pak Sofi. Halo Pak Sofi. Belum tampil Pak, masih proses ya. Masih. Iklimnya belum. Ini kemana ini ya Pak? Ini coba Bapak kembali ke atas, scroll ke atas lagi, ke atas. Kita lihat tentang dimensi iklim keamanan. Iklim keamanan. Ada, nampak? Ada Pak. Ya, terus. Terus Pak, terus. Coba lihat iklim keamanan. Lagi Pak, lagi terus. Terus, mana deh? Ada ya? Ada, mundur lagi atau naik ke atas, jadi yang ringkasan. Iya. Bisa mundur. Atau apa klik karakter? Mungkin di dalam karakter itu mungkin letaknya. Ada kok ya Pak, sendiri kan? Di ringkasan. Ada. Ini masih di literasi. Ada. Coba buka tentang kemana dia ini ya teacher? Mundur lagi teacher ke balik lagi ke belakang. Nanti dia ini kan masih di literasi. Bapak klik panah aja, dia kembali ke awal lagi. Naik lagi ada di situ. Terus Pak, terus. Ini pilih ringkasan yang awal pokok yang belum sudah ringkasan. Sesuai ringkasan. Ya. Oh ini kemana ini? Baik ini di bawah ya. Baik klaim. Bawah ada. Keamanan satuan pendidikan ya Pak? Iya, coba buka. Sudah Pak? Belum nampak saya. Ini masih di kemampuan literasi. Ya, oke. Terus bawah Pak. Coba buka. Klik keamanan kita kan udah bagus tuh. Iklim keamanan coba Bapak buka. Apa artinya capaian saya? Nah, jadi kayaknya sudah naik. Cuma kualitas pembelajaran aja yang masih rendah. Jadi ada kaitan dampak dari kualitas tadi kepada literasi dan numerasi. Nah, apa yang kita bisa benahi di iklim itu Pak? Karena iklim kita itu baru berapa capaiannya? Iklim keamanan. Nah, iklim keamanan tentu berkenaan dengan bagaimana anak kita merasa aman dan nyaman di sekolah. Bebas dari perundungan, bebas dari hukum fisik, bebas dari pelecehan seksual, bebas dari aktivitas narkoba di lingkungan satuan pendidikan. Jadi anak kita paham juga tentang apa bahaya narkoba, bahaya merokok gitu kan. Sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang itu gitu kan. Nah, ini kayak mana udah bagus. Ya, tapi di sini kayaknya masih ada ya, masih rendah tentang well-being-nya, kesejahteraan psikologis anak kita.
Nah, program-program apa nanti yang bisa kita perbaiki, kita benahi berkenaan dengan iklim keamanan satu pendidikan kita, sehingga anak kita rindu terus ke sekolah karena merasa nyaman, merasa aman. Ya, orang tua pun kepercayaannya semakin tinggi ke sekolah kita karena tidak ada itu. Artinya ini pengalaman hukum fisik peserta didik masih rendah juga, masih kita sampai 63% gitu ya. Pemahaman dan sikap terhadap perundungan juga masih ya, tapi sudah bagus. Pada prinsipnya secara umum sudah bagus. Tapi yang lebih dominan perbaiki adalah kesehatan psikologis anak itu. Nah, itulah salah satu tindakan yang bagus ya diambil sama Bu Mary dengan adanya guru bimbingan konseling gitu ya. Untuk kesehatan psikologis anak kita jadi aman dan nyaman belajar. Oke Bu, saya kira mungkin cukup ini karena waktu kita terbatas ya. Nah, itu yang berkenaan dengan rapor pendidikan. Mungkin saya ingin lihat Ibu Mary sudah melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM. Mungkin bisa kita buka dari kepala sekolahnya atau dari gurunya kita buka seperti apa. Boleh Bu Mary, silakan. Pak, baik, terima kasih Pak untuk pemaparannya. Setiap kami semakin memahami ya Pak. Walaupun dibandingkan kemarin ini lebih memahami lagi, ternyata sampai ada kita direkomendasikan ya untuk di PMM-nya gitu ya Pak. Dan ternyata pelatihan mandiri apa gitu ya yang harusnya baik kami ikuti untuk peningkatan juga raport kita. Mungkin ada saya mau bertanya nih Pak. Ini kan mungkin setiap tahunnya kan sampelnya gitu ya Pak, itu berubah-berubah gitu ya Pak. Memang kalau kami lihat anak-anak ini punya kemampuan atau kelebihan masing-masing. Misalnya angkatan ini, kalau memang kan tahun lalu kita coba itu memang nilai kita rasanya nggak terima gitu ya. Kenapa terus ini Pak? Lihat lagi angkatan ini kayaknya berpengaruh ya Pak ya. Untuk misalnya juga tambah dengan kami guru-guru juga dengan kemampuan anak-anaknya kah untuk memahami kan itu ada salah satu pengaruhnya juga. Kan itu 2 tahun ini dari awal ya Pak itu memang belum baik untuk ininya ya kenaikannya gitu ya, masih sangat kecil gitu kenaikannya gitu. Memang kayak Bapak bilang tadi harusnya kualitas pembelajaran dengan literasi dan numerasi harusnya sejalan gitu. Apakah ini Pak berpengaruh dengan anak-anak? Kadang kita memang menghadapi pas angkatannya ini anak-anaknya memang untuk belajar itu tidak begitu untuk mengambil rata-ratanya gitu ya Pak. Apakah memang ini kemampuan anak-anak secara kognitif pun sangat mempengaruhi hasil raport pendidikan. Sementara juga guru pun lepas dari mungkin kami sangat terbatas untuk di PMM-nya, tapi ada hal yang sudah dikerjakan lebih gitu Pak. Gimana ya Pak ya? Untuk gimana Pak tahun ini sampelnya ini berubah lagi ya Pak ya, kelas 5 yang baru gitu kan. Nah, nanti kita akan lihat lagi misalnya kita udah bagus nih, tapi karena anak ini kita turun lagi tapi yang ini naik gitu. Ada juga seperti pertanyaan juga bagi saya secara pribadi Pak untuk hasil raport dengan anak yang sampelnya berubah-ubah itu orang Pak. Iya, baik. Terima kasih Bu Mary. Ya. Ketika memang penanganannya ya kita lebih intens tentang praktik inovatif tadi dan segala macamnya, nanti kan ditanya di instrumen itu nanti seperti apa instrumennya. Nah, atau survei lingkungan belajar teman-teman guru kemarin seperti apa isinya. Nah, kalau memang kita ada mengisi sejujurnya gitu kan, apa adanya gitu kan, sesuai dengan kondisi realnya di sekolah kita. Nah, masalah turunannya itu memang seharusnya kurikulum merdeka ini kan penanganan siswa ini secara individu sebenarnya. Makanya kita perlu melakukan asesmen awal atau perlu kita melakukan lebih banyaknya penilaian formatif. Dengan penilaian formatif bagaimanapun kondisi anaknya, kemampuan anak kita, tapi kan langsung terbaikan gitu kan, langsung diperbaiki proses pembelajarannya kita karena sering melakukan refleksi tadi.
oh ternyata kemampuan anak ini sedikit agak rendah, katakanlah seperti itu kemampuannya. Atau lebih dominannya anaknya banyaknya, sehingga teman-teman guru punya pikiran gitu kan, punya ide kreatif apa yang mau saya buat dengan kondisi anak seperti ini. Sehingga nanti ada peningkatan. Ada juga anak kita mungkin hebat tetapi secara karakter rendah gitu kan. Tapi ada anak yang mungkin kemampuannya sedang-sedang saja, akan tetapi akhlaknya, karakternya, budi pekertinya luar biasa, kesadarannya tinggi gitu kan. Nah itulah memang kita senantiasa terus melakukan asesmen awal tadi, sehingga nanti sudah tahu kita petakan anak kita ini apa langkah berikutnya kita. Tentu kita tidak larut dengan ini dengan rendahnya kompetensi anak saya sehingga berdampak kepada rapor. Ini juga sebenarnya yang terpenting itu kan banyak anak cerdas, ya saya bilang tadi kan kita penilainya beberapa aspek. Makanya larinya orientasinya pemerintah sekarang nilai-nilai tadi, nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kalau teman-teman guru sudah buat kesepakatan kelas, tidak ada perundungan kekerasan oleh guru kepada murid, di siswa itu kan akan menjawab sendiri. Kalau memang respondennya kelas 5 itu kan, kelas 5 itu kan jawabannya sudah matang lah gitu kan. Sehingga semua siswa kita jadi respondennya. Sehingga nanti lakukan lagi survei lingkungan belajar seperti apa. Karena mungkin orang yang bersistem ini mungkin sudah teruji mungkin ya, sudah teruji. Sehingga ini membandingkan rapor ini bukan membandingkan dengan rapor sekolah lain, tapi hanya membandingkan dengan sekolah kita sendiri. Oh ternyata tahun kemarin nilai kita bagus, ternyata tahun ini turun. Nah itu kita cari tahu lagi kenapa sih turun. Apakah memang kita sudah gregetan gitu kan, sudah maksimalnya sudah tinggi usaha kita berkenaan dengan pembelajaran yang kreatif, inovatif tadi. Karena di profil pelajar Pancasila kan ada berpikir kritis kan, kreatif gitu kan, kerjasamanya gitu kan, nilai-nilai itulah. Nah masuk juga nilai agamanya seperti apa gitu kan. Nah ini penting. Nah ketika memang teman-teman sudah ahli itu memetakan kemampuan anak kita, profil belajarnya seperti apa. Nah kalau anaknya seperti ini rendah nih bagaimana trik-trik kita, strategi kita agar anak kita bisa gitu kan. Saya ingat waktu saya ngajar guru juga, ada anaknya lamban. Nah, sehingga anak yang lambat nih belajar nih, anak yang agak lambat pandai membaca, ada kelas 4 gitu kan, tapi saya lambatkan dia pulang ke setengah jam. Kamu agak lambat pulang enak, nanti belajar dengan bapak lagi sebentar ya. Nah, karena dia dengan kagauannya sering terlambat, sehingga dia memacu dirinya supaya jangan sampai dipanggil guru terus waktunya tersita untuk 15 menit atau 13 menit untuk belajar lagi gitu kan. Sehingga muncul motivasi belajarnya yang tinggi, sehingga cepat pandai membaca gitu kan. Beberapa strategi kita lakukan. Tapi lawalam ibu, ya apakah memang ada pengaruh tentang kepintaran anak? Ya, tergantung bagaimana perlakuan guru sebenarnya. Pintar pun anaknya akan tetapi pembelajarannya tidak berkualitas, sehingga tidak muncul berpikir kritis anak kita. Nah itu yang kita yang pernah saya ceritakan sama Bu Mary, ada anak siapa namanya Helen Keller itu. Helen Keller itu coba ibu cari filmnya, film tentang Helen Keller. Bagaimana seorang gurunya menangani dia, sungguh sabar gitu kan. Sehingga gurunya kadang-kadang disakarnya sama si Helen ini, tetapi gurunya dengan sabar mengantarkan muridnya tumbuh dan berkembang, sehingga dia menjadi anak-anak yang luar biasa pemikirannya. Padahal itu buta tuli lagi, nah dengan bahasa isyarat gitu kan, bahasa isyarat. Ada CGP saya satu ngajar di guru SLB, ternyata anak SLB itu banyak diberdayakan juga Bu, diberdayakan di imigrasi. Ternyata anak-anak imigrasi dia pandai bahasa isyarat, dia yang akan menerjemahkan kalau ada orang-orang dari luar negeri datang ke sini yang seperti itu, dia bisa pernah kita dengar juga kisahnya anak Dewi Yul gitu kan, anak artis, anaknya pintar, S2-nya di Amerika gitu. Tapi dia tidak mendengar, dia bisu, mungkin dia bisa melihat tapi dia bisu. Nah, sehingga dia punya cita-cita bagaimana
anak-anak yang inklusi ini juga tertangani dengan baik di Indonesia gitu kan. Kita dengar. Artinya sebenarnya anak itu tidak ada yang bodoh sebenarnya, Bu. Kita aja mungkin yang belum tahu bagaimana menggali potensi yang ada di dirinya. Sehingga belum muncul kepercayaan dirinya, belum muncul kita belum sampai menyentuh ya kompetensi apa yang dimilikinya. Nah, itu yang kita pelajari terus, strategi apa lagi agar anak kita ya terpenuhi ya kebutuhan belajarnya. Seperti saya sampaikan, anak yang kecerdasannya ini hobi melukis, pernah juga kita tonton filmnya, anaknya hobinya melukis, dipaksa orang tuanya pandai matematik. Nah kan bisa. Tapi kan masing-masing punya kelebihan. Semuanya nanti juara. Dia juaranya di lukis, memang di matematik dia rendah. Akan tetapi dia bisa mengharumkan nama sekolah dengan lukisannya gitu kan. Ada anak yang mungkin dia melukis tak pandai, tidak pandai, akan tetapi dia hebatnya di hal yang lain. Nah itu yang harus kita lihat, bagaimana guru pandai melihat dengan belajar secara mandiri. Kita di PMM banyak ilmu di situ yang mungkin bisa kita praktekkan di sekolah kita. Itu mungkin Bu Mary, bukan pengaruhnya rapor kita karena kepintaran anak, tidak. Karena kan semua aspek yang dinilai, termasuk juga survei lingkungan belajar gitu kan. Saya kira mungkin itulah jawaban saya Bu Mary ya. Jadi kita terus berinovasi terus, teman-teman tetap bagaimana antarkan anak didik ini menjadi anak-anak yang kuat keilmuannya, akan tetapi tidak luntur karakternya dengan nilai-nilai profil pelajaran Pancasila. Apalagi itu iklim kebinekaan, dia tidak memandang agama, tidak memandang apa warna kulitnya, dia tidak memandang apa budaya, apa daerahnya, suku bangsanya gitu kan. Tetapi muncul saling menghormati antara satu dan yang lainnya, tidak ada saling menjalin, tidak ada berkata kasar sama kawannya. Ketika itu bisa terjadi, berarti kita sudah berhasil mengajar anak-anak kita, antarkan dia menerapkan nilai-nilai kebangsaan kita lah, nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu. Nah itu mungkin jawaban saya Bu. Saya belum melihat nih, kalau bisa Ibu munculkan, bisa nggak share screen berkenaan dengan rapor pendidikan, penilaian kinerja itu. Kalau memang SDSK melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM, mungkin bisa nggak dibuka sebentar ya. Habis itu kita tutup. Ya. Nah, sambil Ibu berbagi, ada nggak teman-teman yang mau disampaikan, yang kita diskusikan mungkin ya, yang bisa saya jawab kita sama-sama belajar nih, sama-sama belajar kita. Itulah kalau ada yang mau Bapak Ibu sampaikan sambil Ibu Mary berbagi layar ya untuk kita semua. Bapak Ibu bisa resen ada tanda lambangnya tangan di situ, bisa diklik itu sehingga Bapak Ibu bisa menyampaikannya. Ada sesuatu mungkin informasi yang disampaikan untuk kita diskusikan sama-sama. Belum tampil. Kemana ini teacher? Ada. Enggak ya Pak? Ya, lagi jalan. Jalan. Masih muter-muter. Iya Pak. Belum nampak. Belum ya Pak? Nah, udah. Oke. Nah, Bu Mary udah buka dengan akun belajarnya Bu Mary ya. Udah buka pengelolaan kinerja. Coba ya. Oke. Itu apa Bu? Pelajari apa tuh? Pelajari panduan. Panduan. Oh, tunggu. Bukan itu Bu. Coba Ibu buka, Ibu sebagai kepala sekolah itu, klik kepala sekolahnya dulu. Yang di pojok kiri, ada dekat beranda. Ya. Kepala sekolah. Udah Pak. Udah ya. Sebagai pegawai, sebagai pejabat penilai
dua pilihan. Ada sekolah ya, udah, oke. Coba terus ke bawahnya apa? Coba klik itu, Bu. Atau selengkapnya itu, selengkapnya. Selengkapnya. Ada pojok sebelah kanan. Ya, Pak. Ini tampilannya, Pak. Belum muncul. Udah berapa orang guru yang diobservasi, Bu Mary? Saya sudah semua, Pak. Hanya memang belum membuat jadwal ya di kinerjanya belum dibuat. Belum. Untuk MPP juga belum buat juga. Jadi memang untuk pelaksanaannya saya biasa memang seperti observasi kelas itu akhir Februari ke awal Maret gitu, Pak. Jadi saya laksanakan aja. Saya enggak karena belum. Nanti di April Mei apa tuh? Di April Mei pelaksanaan tindak lanjut ya. Belum muncul, Bu ya? Belum bergerak. Saya bagikan ulangnya, Pak. Ini dia tampilan tadi selengkapnya itu, Pak. Ya. Kelihatan tidak ya, Pak? Ini lagi mutar. Nah, udah. Sudah, Bu. Coba, Bu. Pengelolaan kinerja. Hilang lagi, Bu. Oh ya, Pak. Pak, saya ulang lagi, Pak. Tadi udah apa? Ini sekarang Prefok pula muncul. Pengelolaan. Nah, coba Ibu klik yang satu lagi di atas. Ada pengelolaan di atas tuh. Terklik Ibu mungkin tadi. Atau tutup aja Prefok tuh. Silang aja. Tanda silang. Apa? Tanda silangnya disilang aja deh, Bu. Prefok tuh. Ibu yang ada di klik yang itu pengelolaan kinerja di atas, paling atas, layar atas. Nah, oke, dah. Coba Ibu klik selengkapnya, coba selengkapnya di pojok kanan. Oke, Pak. Ya, belum nampak. Catatannya sudah Ibu Mary buat ya. Catatannya dari 3 instrumen itu kan. Kan ada catatannya. Belum muncul lagi. Saya masih mengisi
supervisi kemarin Pak yang pertama Pak kasih ya. Udah, belum muncul. Oh ya, dari supervisi kemarin dia Bapak kasih masih dalam aplikasi Excel. Saya masih mengikuti itu Pak. Nanti mungkin saya akan menyesuaikan Excel untuk di pengelolaan kinerja ini. Ya, tapi kemarin didaftarkan ya sekolah kita ya. Ibu masuk di situ ya. Iya Pak. Coba clear Bu. Ini sekarang nih muncul lagi pengelolaan kinerja lagi nih munculnya. Kecuali ke warna awal. Nggak bisa ya buka ya. Yang muncul di saya sekarang nih munculnya menu awal pengelolaan kinerja. Ada platform Merdeka Mengajar. Saya udah klik tadi pengelolaan kinerja. Coba Ibu klik lagi pengelolaan kinerja. Udah Pak. Mungkin belum nyampe ke sana aja Pak. Iya. Di layar guru-guru gimana ya di sana ya? Pasti masih di ya, teman-teman guru nampak. Cuma saya masih pengelolaan kinerja. apa ya di layarnya ya? Nggak bergerak saya, nggak bergerak itu Bu, nggak nampak saya. Bergerak. Kita apa lah. Nanti kalau memang bisa, nanti kan bisa dicetak itu Bu Mary. Hasil yang kita centreng itu kan di mana pasnya gurunya kan ada 3 itu kan, sudah melaksanakan belum, tapi belum sempurna, sudah sempurna dan efektif gitu kan. Nah, kayaknya sama saya. Kalau saya sini kan Pak, ada dia pilihan tentang pengelolaan kinerja buku. Iya. Yang udah saya klik. Belum muncul. Iya. Dan bagus jaringan untuk jam. Kayaknya iya Pak. Karena saya udah klik. Iya. Nah, sama guru-guru, sama teman-teman nampak nggak tampilan yang Ibu buka? Sama saya masih menu semuanya. Kurikulum Merdeka, pengelolaan kinerja, tak bergerak. Iya. Ada saya udah klik loh Pak. Tak apa lah, tak apa kalau bisa. Intinya nanti bisa nanti Ibu Mary rekap semua ya observasi yang dilakukan. Nah, apa aja praktek yang sudah dilakukan teman-teman guru. Kalau bisa nanti memang hasil observasi itu ketika melakukan observasi kita videokan gitu kan, nanti sehingga bisa dimasukkan ke bukti karya. Nah, coba Ibu buka lagi Bu, tadi saya tunjukkan di mana bukti karya letaknya di mana, coba buka. Atau saya tampilkan, atau saya coba berbagi layar, saya buka. Coba saya berbagi layar, izinkan saya ya, sebentar. Saya buka. Nampak Bu? Belum? Proses Pak. Belum ya? Belum Pak. Ya, sebentar Ibu. Sebentar.
Mau Ibu, bentar Ibu. Kamu pula. Baik, tadi tentang apa tadi Bu? Ya, baik, tentang kita bicara apa tadi ya? Halo Bu, tadi tentang apa Bu? Halo? Saya nyampaikan apa tadi Bu? Ada kata Bapak mau share sesuatu dari sini Bapak. Tentang apa tadi? Bukan untuk ini ya Pak, kinerja itu. Oh, kinerja ya. Orang kinerja. Sinyal. Sinyal. Sinyal Bu, bisa. Tak apalah. Kita cari waktu yang pas lah nanti. Memang harus ke sana saya ini. Tamu dibuka. Baik Ibu Mary ya, tadi kita bicara tentang rapor pendidikan, kemudian juga pelapornya PMM pengolah kinerja ya. Tentunya nanti penilaian kinerja Bapak Ibu nanti ya ada rekapnya mungkin tentunya ya. Seperti apa nanti, dan kita nanti tentu Bapak Ibu membenahi rapor pendidikan tadi, karena peran pengawas adalah sebagai pendamping, nanti mendampingi sekolah program apa yang sudah dibuat, kapan mau dilaksanakan, sehingga kita ya sama-sama lah. Soalnya nanti kita saling berkoordinasi, saling berkolaborasi, sehingga juga sekolah bisa diantarkan hal-hal yang turut tadi kita benahi, sehingga menjadi kembali lebih bagus ya dari tahun-tahun sebelumnya tentunya ya. Tanpa terasa waktu kita udah 2 jam ya Bu, 2 jam. Terima kasih Ibu Mary, mungkin itu kalau memang ada kita mau diskusikan ya silakan ya, tadi yang Ibu sampaikan mungkin itulah jawaban saya. Tapi tentu kita semuanya harus bertransformasi bagaimana kita bisa membangun ekosistem ya, satuan pendidikan kita terus bertransformasi, terus berinovasi, terus berkreativitas kita makin bagus gitu kan, sehingga berdampak positif buat anak kita. Sehingga anak kita terpenuhi kebutuhan belajarnya sesuai dengan kodratnya, kodrat alam, kodrat zamannya anak kita adalah dunia bermain. Maka kita ciptakanlah pembelajaran yang mungkin nuansanya bermain tetapi masuk ke pelajaran kita. Tentunya dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Mary dan kawan-kawan yang sudah meluangkan waktu ya kita bersama ya, sebagai amanah. Mungkin saya sebagai pengawas walaupun tidak bisa ke sana, tapi tetap pembimbingan, pembinaan tetap kita jalankan, tidak bisa secara luring, secara daring lah, tidak tahu seperti apa perkembangan sekolah gitu ya. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Mary dan kawan-kawan. Mohon maaf ya yang sudah mungkin menyita waktu Bapak Ibu untuk kita bisa bertatap maya tentunya ya. Sekali lagi salam sehat, salam sukses buat kita semua. Terus kita berinovasi, terus kita bergerak dan menggerakkan. Tentunya muaranya adalah kepada anak didik kita, sehingga anak didik kita ketika
anak-anak kita senang belajar, tentu sekolah Calisan menjadi pilihan buat anak-anak kita yang menjadi sebagai kepercayaan publik kepada sekolah kita. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan Ibu Mary dan kawan-kawan semuanya. Mohon maaf manakala dalam penyampaian saya kurang berkenan ya. Tentunya juga kurang maksimalnya sinyal kita sehingga kita tidak maksimal ya dalam pembelajaran bersama hari ini. Terima kasih. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam bahagia buat kita semua. Terima kasih kembali Pak. Saya selalu selamat menjalankan puasanya. Amin. Terima kasih. Ya, silakan selamat istirahat Bapak Ibu. Kalau nggak ada yang mau disampaikan lagi, ya selamat beristirahat. Mungkin bisa pulang ke rumahnya masing-masing. Tapi saya tak siap makanan sini Bu ya. Iya. Ya, Pak. Terima kasih. Saya tutup Ibu ya. Iya. Ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya. Selamat sore. Terima kasih Pak. Sama Ibu.